Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin lam yakhsha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد، فسبحوه ربكم وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita menjadi hamba-hamba pilihan, bisa bertakbir, bisa bertahmid, bisa bertasbih, mengagungkan dan mengesahkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan salat sunat Idul Fitri dalam keadaan aman, damai, perasaan tidak ada was-was, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gundah gulana. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan kita semua insyaallah menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini seluruh penjuru dunia mereka mengumandangkan kalimat takbir, tahlil, tahmid dan tamjid. Pada saat yang bersamaan kita melihat saudara-saudara kita yang hari ini berada di Palestina, umat Islam yang dijajah oleh Zionis Israel,
Setiap kali Ramadan datang, maka otak PKI yang ada di otak orang-orang Israel, yang ada di dalam otak mereka hanyalah ingin mengganggu, bahkan menghancurkan umat Islam. Oleh karenanya kita bersyukur dan kita doakan saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada mereka. Allah mansurhum nasran aziza. Allah mansurhum nasran aziza. Allah mansurhum nasran aziza. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami di Palestin, bantu saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Umat Islam, ya Allah, berikan pertolongan yang luar biasa bagi mereka, ya Allah. Nasruhum nasran aziza, pertolongan yang besar, ya Allah. Nasran azima, pertolongan yang maha dahsyat, ya Allah. Wa ahlikhum halkatan azima, dan hancurkan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang Israel, ya Allah, dengan sehancur-hancurnya. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Beberapa hari lalu saya membaca sebuah berita di Instagram. Seorang anak muda yang umurnya 12 tahun, dia memiliki saudara yang masih kecil 2 orang. Ibunya menjadi seorang janda. Menjadi seorang janda, kemudian ibunya sakit-sakitan. Sehingga anak ini bekerja kepada seorang hamba Allah, membungkus arang. Gajinya per hari hanya 6.000 rupiah. Gajinya 6.000 rupiah. Gaji itu diberikan semua kepada ibunda tercinta untuk makan adiknya yang 2 orang. Sehingga tak kala diwawancara, bagaimana sahurmu, bagaimana buka puasamu, apa jawab anak tersebut yang umur masih baru 12 menjelang 13 tahun? Apa jawabnya? Aku bersahur dengan segelas air putih. Bahkan aku berbuka puasa juga dengan segelas air putih. Saya membaca berita itu menetes air mata saya. Saya sampaikan kepada anak saya yang hari ini mondok. Bayangkan hadirin, seorang anak remaja yang mestinya dia berpikir bagaimana mempersiapkan pakaian lebaran, sepatu baru, kemudian makanan-makanan yang mereka nikmati adalah makanan yang luar biasa, ayamnya, dagingnya. Bahkan kala kita melihat anak-anak kita berbuka puasa, tak kala anak kita bersahur, kita melihat makanan luar biasa nikmatnya. Ini sang anak, rupanya kejadian ini terjadi di Indonesia, negara tercinta ini. Buka puasa dengan air putih, sahur dengan air putih. Uang 6.000 itu hanya diperuntukkan adiknya dan ibunya untuk makan. Coba hadirin sekalian, kita bayangkan, apakah mampu uang 6.000 itu untuk memberi makan 3 orang, bahkan 4 orang dengan si anak muda tersebut. Bersyukur kita kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang Allah berikan kelebihan rizki. Makanya puasa mendidik dan mengajar kita, melatih kita menjadi manusia yang betul-betul mampu menahan lapar dahaga. Tidak ada perbedaan as-saim bainal aghniya wal fuqara. Tidak ada perbedaan antara orang yang puasa itu antara yang miskin, yang kaya, semuanya sama. Mereka merasakan lapar dahaga. Apa yang dirasakan fuqara, apa yang dirasakan oleh al-aitam, apa yang dirasakan oleh du'afa, orang-orang yang susah. Hari ini orang kaya, orang yang biasanya berpoya-poya, yang biasanya berboros-borosan, hari ini merasakan lapar dan dahaga.
Hari ini kita dilatih dan diajar oleh Allah untuk menjadi manusia yang banyak hematnya. Artinya apa? Hemat untuk kebaikan diri kita. Tapi harta yang banyak kita keluarkan, yang kita keluarkan sebagai tabungan kita, itu untuk fuqara. Tetangga kita barangkali ada anak yatim, bahkan ada anak yatim piatu. Hari inilah kita dididik, diajarkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang dermawan. As-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minal jannah. Orang-orang yang dermawan, orang yang suka mendermakan hartanya, dia akan dekat dengan Allah. Wa qaribun minal jannah, dan mereka akan dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, dan akan dijauhkan dari siksa api neraka. Tidak sedikit hari ini saudara kita kaya raya, Allah berikan kelebihan harta. Apa yang terjadi? Dia hanya berbangga-bangga dengan kekayaan dan harta yang Allah berikan. Dia bangga dengan rumah yang mewah, dia bangga dengan mobil yang baru, bahkan mobilnya mewah, bangga sekali, luar biasa. Tapi dia lupa tetangga dia ada yang miskin, ada yang kadang-kadang mau makan susah. Anaknya dibelikan pakaian yang mewah-mewah, pakaian yang mahal-mahal, jutaan harganya, tapi kadang-kadang dia tak sadar tetangganya untuk membeli pakaian saja tidak mampu. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi tak bisa menjadi seorang yang kaya? Apa kata Jibril kepada Muhammad? Ya Muhammad, a'ja'alu laka Uhud dhahabin. Wahai Muhammad, maukah engkau aku jadikan Jabal Uhud sebagai emas bagimu ya Muhammad? Tak kala Rasulullah 3 hari 3 malam menahan lapar dan dahaga, Nabi ikat perutnya dengan batu. Nabi datang ke istrinya, alaki ta'am, ada makanan? Kata Rasulullah, la ya habibi, la ya Rasulullah, tak ada makanan ya Rasulullah. Fa idzan ana shaim, kalau begitu aku puasa, kata Nabi. 3 hari 3 malam dapur Nabi tidak berasap, hadirin. Sampai-sampai sedih Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada Allah, ya Rab, aku tidak sanggup melihat kekasihmu ya Rab. Kekasihmu tidak makan 3 hari 3 malam ya Rab. Apa yang harus aku sampaikan kepada kekasihmu Muhammad? Jibril yang mendampingi Rasulullah dalam keseharian Rasulullah, hidup Nabi Muhammad, pergerakan Nabi Muhammad dari pertama dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh bunda tercinta sampai wafatnya, Jibril alaihissalam mendampingi Nabi Muhammad. Tak sanggup Jibril datang menghadap Allah mengadu, apa yang harus aku sampaikan kepada Muhammad? Apa kata Allah? Sampaikan kepada Muhammad, wahai Jibril, tawarkan kepadanya, apakah dia mau Jabal Uhud yang besar ini aku jadikan emas untuknya supaya dia menjadi kaya raya. Nabi mengajarkan kepada kita betapa Nabi sederhana dalam hidup. Apa yang tidak bisa dilakukan Rasulullah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad itu akan menjadi wahyu. Apapun yang disampaikan Rasulullah, apapun yang dipinta Nabi Muhammad pasti akan diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Bagaimana Nabi Isa? Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Tak kala Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Arab, turunkan lauk pauk dari langit, turun serta merta. Apakah Nabi tidak makbul doanya? Nabi mengajarkan kepada umatnya, jangan menjadi manusia yang tamak, jangan menjadi manusia yang bangga dengan kekayaan harta benda. Banggalah tak kala harta kita habis untuk kepentingan umat. Banggalah kita harta kita habis, kekayaan kita habis hanya untuk kepentingan umat dan umat, maslahatul ummah. Ini terjadi kepada Nabi Muhammad, sehingga terjadi pada saat menjelang hari raya, Aisyah istri Nabi, bahkan Fatimah Zahra, anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak
Tak kala mau lebar, semua anak-anak kecil di Madinah semua sudah berbeli baju, pakaian, sepatu, sandal yang bagus-bagus. Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad datang kepada ibunda tercinta. Wahai ibuku Fatimatuz Zahra al-Batul lam tahit tul umrih. Wahai ibunda tercinta, orang-orang di Madinah khususnya anak-anak kecil, mereka semua berpakaian pakaian rapi, mereka sudah dibelikan baju-baju baru, kemudian sepatu baru, mereka sudah dihiasin untuk persiapan besok hari raya. Begitu ucapan itu keluar dari lisan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, Fatimatuz Zahra menetes air matanya. Menetes air mata Fatimatuz Zahra seraya berkata, hai anakku, baju kalian masih di tukang penjahit. Dalam hati Fatimah, ada uang aku akan bawa, beli kain bawa ke penjahit. Sambil menetes air mata, pakaian kalian masih di tukang jahit. Arsy guncang tak kala putri tercinta Nabi Muhammad yang dikatakan Sayyidatul Ummahatul Mukminin, dan bahkan menjadi pemegang kunci surga untuk wanita di dunia yang akan pertama masuk surga. Fatimatuz Zahra. Ucapan ini mengguncangkan Arsy. Malamnya ditanya lagi oleh Hasan dan Husain, wahai ibunda, bagaimana bajunya sudah tiba? Menangis menetes air mata, ingin membeli baju, pakaian, sepatu baru untuk cucu Nabi Muhammad. Uang tak ada. Maka akhirnya tertidurlah Hasan dan Husain. Begitu tertidur Hasan dan Husain, tiba-tiba Fatimatuz Zahra lagi merun dan tafakur kepada Allah, berzikir, menyebut, membesarkan asma Allah, bertasbih, bertahlil, bertakbir. Maka pada saat itu ada yang gedor pintu rumahnya. Assalamualaikum ya binta Rasulillah. Assalamualaikum. Maka dijawab oleh Fatimah, waalaikumsalam. Man 'alal bab. Apa kata Fatimah? Siapa di depan pintu? Apa kata yang berada di depan pintu, yang gedor pintu? Ana, saya tukang jahit. Kaget Fatimatuz Zahra. Kaget, saya penjahit wahai Fatimah. Maka tolong bukakan, aku membawa hadiah pakaian untuk anakmu Hasan dan Husain. Subhanallah. Keluhan kekasih Allah didengarkan Allah. Dibuka pintu, rupanya ada bungkusan. Ini wahai Fatimah. Yang membawa bungkusan itu wajahnya tampan, bersinar, bercahaya. Setelah sampaikan, ini Fatimah ya binta Rasulullah, ini hadiah untuk anakmu, cucu Nabi Muhammad. Akhirnya setelah diterima, berterima kasih Fatimah. Kemudian begitu beredar lelaki yang mengaku tukang jahit itu, Fatimah pun membuka bungkusan itu. Ternyata gamis 2 lembar, surban 2 lembar, kemudian sepatu berwarna hitam 2 lembar, 2 pasang. Tersenyum Fatimah, dibangunkan anaknya Hasan dan Husain. Kemudian persiapan untuk menjelang salat Idul Fitri. Maka pada saat itu sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertamu ke rumah Fatimatuz Zahra. Assalamualaikum ya binti. Assalamualaikum ya binti. Begitu mengucapkan salam, dijawab oleh Fatimatuz Zahra, waalaikumsalam ya habibi. Diciumnya tangan ayahanda tercinta. Kemudian ayahanda tercinta mencium kening Fatimatuz Zahra. Apa kata Rasulullah bertanya? Adakah yang datang kemarin melihat anaknya Hasan dan Husain sudah menggunakan pakaian yang cantik, pakaian yang baru, dengan sepatu yang bagus, dengan rida, syal yang bagus? Maka kata Rasulullah, ta'ali, dipanggilnya cucunya putra Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, dipangku oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah,
Apakah kau melihat orang yang datang mengantarkan pakaian untuk cucuku yang mengaku tukang jahit? Aku melihat jelas, wahai ayahanda. Tahukah engkau, wahai Fatimah, yang datang membawa pakaian itu adalah malaikat Ridwan, penjaga surga. Fatimah lantas menangis. Rupanya ucapan dia, pakaianmu wahai Hasan dan Husain masih di tukang jahit. Allah kirimkan malaikat Ridwan, penjaga surga, mengantarkan pakaian Nabi Muhammad, pakaian Hasan dan Husain. Betapa cintanya Allah kepada Fatimah Zahra dan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi tak bisa membuat anaknya kaya, hadirin? Apakah Rasulullah tak bisa menjadikan Fatimah Zahra menjadi seorang wanita yang kaya raya? Waktu saat dilamar oleh Ali bin Abi Thalib hanya dengan uang dirham, 8 dirham. Pada saat mau dinikahi Ali bin Abi Thalib, apa mahar yang dipinta Rasulullah? Wahai Ali, aku tidak minta mahar intan berlian, aku tidak minta mahar harir, sutra. Apa mahar yang kupinta, wahai Ali bin Abi Thalib? Maharku satu saja untuk anakku, putriku tercinta Fatimah Zahra. Maharnya selamatkan putriku Fatimah Zahra dari siksa api neraka. Betapa luar biasa keluarga Nabi Muhammad. Hari ini kita masih menutup mata, masih menutup telinga kita. Tidak sedikit orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mestinya perlu perhatian, perlu dukungan, sokongan kita. Pondok-pondok, panti asuhan, anak-anak yatim piatu, mereka butuh uluran tangan, bahkan butuh orang tua asuh. Jadilah kita bagian daripada umat Nabi Muhammad yang nanti akan didatangi oleh malaikat Ridwan, akan ditunggu dan dinantikan oleh malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga. Oleh karenanya mari kita bersama-sama, kesempatan yang baik dan mulia ini di hari raya Idul Fitri ini, kita jadikan diri kita, keluarga kita, latih diri kita, latih anak kita, didik anak kita menjadi hamba-hamba yang dermawan. Ada kelebihan harta, sisipkan harta tersebut. Ada pakaian kita yang layak pakai, yang kira-kira tidak lagi kita mau pakai tapi masih layak pakai, kita antarkan kepada orang-orang yang bisa mau menerima dan memakainya. Sepatu-sepatu yang baik, yang bagus, yang barangkali kita punya, kita miliki tapi tak kita pakai, tapi layak pakai untuk orang-orang yang membutuhkan, kita berikan kepada mereka. Barangkali kebahagiaan yang mereka rasakan tidak seperti kebahagiaan pakaian baru yang kita rasakan. Oleh karenanya di bulan yang mulia ini, kembalilah kita pada kesucian dan kefitrahan, menjadi manusia yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa dan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ampunkan segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Terimalah amal ibadah puasa kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Terima amal ibadah puasa kami ya Allah. Kami sadar ya Rabb, amal ibadah puasa kami barangkali pahalanya berkurang, bahkan berkurang, terus berkurang sedikit ya Rabb. Tapi kami berusaha menjadikan amal ibadah puasa menjadi motivasi kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Jadikan amal ibadah puasa tahun ini yang terbaik dalam hidup kami ya Allah. Jadikanlah amal ibadah puasa tahun ini menjadi penyebab kami menjadi mendekatkan diri kami kepadamu, menjadikan diri kami lebih cinta kepadamu, menjadikan diri kami lebih dermawan, menjadikan diri kami lebih hartawan ya Allah, hartawan dermawan, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Allahumma ya Allah, ampunkan kedua orang tua kami,
Adakah mereka masih hidup? Apalagi mereka yang telah wafat. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Kami ingin masuk surga bersama kedua orang tua kami ya Allah. Kami ingin masuk bersama mereka ya Allah ke dalam surgamu ya Rabb. Adkhilnal jannata ma'abaina wa ummahatina ya Rabb. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Jadikan kami sebagai anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rabbal Izzati wal Jabarut, ya Ghaffar wa ya Sattar, ustur uyubana wamhu anna sayyi'at. Wahai Zat yang senantiasa menutupi aib-aib hambanya, tutup aib kami ya Allah. Tak ada yang bisa kami banggakan dari amal kami ya Allah. Jadikanlah amal ibadah kami ini walaupun sedikit ya Allah. Walaupun amal ibadah kami tidak sebanyak para sahabat Nabi ya Rabb, tapi kami bisa ikhlas mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Dan masukkan kami ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Semoga doa dan munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah an yutila a'marana wa yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih wa yarzuqana wa iyyakum rahmatah wa ridah wa yu'idhana wa iyyakum min ghadabihi wa niqmatihi wa yudkhilana wa iyyakum fi jannatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيز الأجور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة يشرح لله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأكثر من الأعمال الصالحة من الصدقات للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثر من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر
الضالين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.